إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai aja ya, barangkali ya. Jadi tema kita pada pagi ini adalah tentang Yerusalem, tentang Al-Ard Al-Ma'udah gitu, atau tanah berjanji atau tanah yang dijanjikan gitu. Di sini saya harus memberikan disclaimer bahwa kajian ini tidak bermaksud untuk merendahkan atau mengubah keyakinan ya, atau keimanan para audiens sekalian. Ini karena kita ini adalah kajian ilmiah ya, kajian akademis. Kemudian jika terdapat data, informasi atau analisis yang berbeda dengan pemahaman yang selama ini diadut, agar didiskusikan atas dasar data, analisis dengan kajian ilmiah. Pada kali ini penting saya sampaikan. Berikutnya pertanyaan kritikal, ya kan? Mengapa harus ada negara Israel? Kedua, siapa yang lebih berhak ya, menguasai tanah Palestina? Ini pertanyaan kritikal yang harus kita kaji, kita pikir ulang. Ketiga, apa itu Baitul Maqdis? Apa itu Solomon Temple? Apa itu Masjid Al-Aqsa? Apa itu tembok ratapan? Ini juga salah satu akar masalah ya. Ini harus dikaji. Berikut ini barangkali kita semua kebanyakan Muslim, kecuali ada 1-2 orang yang non Muslim. Next. Ya. Nah ini pertanyaan nomor 4. Apakah dalam sholat, dalam sejarahnya ya, Rasulullah SAW pernah berkiblat ke Baitul Maqdis? Kemudian dalam Nabi Muhammad SAW dalam kisah Isra dari Masjidil Haram itu menuju kemana? Baitul Maqdis atau Masjidil Al-Aqsa? Next. Oke. Nah ini back of mind atau mimpi yang terpendam dari umat Yahudi ya. Nah ini satu. Kalau kita bicara sejarah Yahudi, sejarah Israel, itu sejarah perebutan kafling, sejarah tanah. Coba ini bahasa saya bahasa sederhana ya, walaupun tidak sesederhana itu sih, ya kan? Sejarah perebutan atau mimpi untuk memperoleh tanah. Nah, jadi back of mind orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi atau orang Israel itu adalah pertama, tinggal di tanah terjanji. Dalam hal ini Yerusalem tepatnya. Itu mimpi ribuan tahun. Di sini ada Romo Rizdo ya, dari Kristen Ortodoks. Nanti Mas Rizdo kalau saya salah dikoreksi ya. Kedua, mimpinya itu apa? Membangun kembali Haikal Sulaiman atau Solomon Temple atau Baitul Maqdis ini atau Masjidil atau Baitul Muqaddas. Jadi ini diksi-diksi Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, Solomon Temple, apa namanya, kuil suci, bait Allah. Benarnya itu juga. Oke. Nah, membangun kembali Haikal Sulaiman atau Solomon Temple itu di kawasan Al-Aqsa atau Haram Asy-Syarif. Itu pembangunan tahap ketiga. Kenapa ada tahap ketiga dan dikatakan beta? Itu mimpi. Ini kita harus pelajari akar sejarahnya seperti itu. Yang ketiga, ini nanti Romonis itu lebih paham, tapi saya harus sampaikan di sini masalah korbanot atau bakaran. Ya. Jadi korbanot itu bagi yang saya paham ya, korbanot itu bagi umat Yahudi itu adalah suatu ritual yang tinggi, sangat tinggi, ya. Yaitu mengorbankan hewan, kambing atau unta. Itu harus dilakukan di kuil suci tadi, di Solomon Temple tadi. Karena kalau korban itu dilaksanakan di luar kuil tidak diterima.
dalam pandang mereka ya. Minimal ada 1-2 sekte yang seperti itulah yang saya paham. Tidak diterima oleh Yehova karena korban itu harus di sana. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa diikutin. Next. Okay. Nah ini korbanot ya, atau korban. Kurban lah sebetulnya kalau kita kan sama korban, itu juga kurban kan. Nah mereka istilahnya kan bahasanya hampir sama tuh, ya sama. Nah, korbanot itu ibadah bakaran, ya, bakaran. Karena itu kemudian yang saya pahami itu katakanlah kambing disembelih, kemudian dibakar ya. Kemudian hasil bakarannya itu dipersembahkan, tergantung dari apa, dari niat tujuan kebakaran seperti apa. Ada yang seluruhnya diberikan kepada imam, ada yang sebagian dimakan, ada sebagian dibagikan. Seperti itulah kira-kira. Tapi itu intinya adalah sebagai satu bentuk ritual yang sangat disucikan bagi umat Yahudi, yakni korban seperti itu. Ini sebagai satu ilustrasi seperti itu ya. Oke. Korban atau korbanot atau kurban itu adalah pengorbanan hewan. Domba, kerbau, sapi, burung nggak boleh, ayam nggak boleh. Hewan kurban tersebut dimasak oleh yang berkurban, sebagian dimakan olehnya, sebagian diserahkan kepada kuhanim atau imam kuil Solomon, sebagian dibakar ke mesbah atau altar di kuil Solomon. Itu ritual ya. Kemudian jenis korbannya tergantung persembahan hewan dan persembahan korban bakaran ini terlalu detail. Tapi intinya ibadah korban itu adalah sesuatu yang sangat ditinggikan dalam tradisi Yahudi, agama Yahudi. Baik, bertiga. Awalnya persembahan itu dilakukan oleh para imam atau para kohen yang berlokasi di kuil Solomon. Kemudian sejak kuil suci atau Solomon hancur, itu kehancuran yang kedua ya, tahun 70 Masehi. Ritual korban tidak lagi bisa dilaksanakan di kuil suci. Kaum Yahudi Ortodoks menganggap korban yang tidak dilakukan di kuil itu tidak sah. Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi pertama mereka itu bermimpi ribuan tahun itu tinggal di Yerusalem. Kemudian membangun tempel yang ketiga. Ketiga melakukan ritual korban itu. Kemudian nomor 5 berikutnya ya. Hakikat korbanot antara lain terkait dengan hubungan dengan Tuhan, menghapus dosa, dan sebagai perwujudan rasa syukur. Ya. Sama halnya dengan kita sholat kan, kita bersyukur, kita juga melakukan komunikasi dengan Allah Ta'ala kan begitu. Ya. Beristighfar, memohon ampunan dosa-dosa kan begitu. Seperti itu. Kita sih alhamdulillah umat Islam. Maaf Pak Risto, saya bicara Islam. Kita tuh sholat 5 kali sehari loh. Diberikan itu kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala kan gitu. Bagaimana kesempatan diberikan ya dalam waktu tertentu kan begitu. Saya juga tahu kalau dari Ortodoks juga melakukan ritual yang sama. Karena kami pernah sama-sama melakukan ritual. Kami menghadap ke Ka'bah, dia salat dengan teman-teman menghadap ke timur, gitu. Di satu aula di gereja pula, gitu kan. Jadi ini fakta. Cuma dulu kan nggak ada WA belum ya, nggak ada viral lah gitu. Jadi saya dengan dia tuh udah kawan lama. Jadi kalau bercanda-bercanda begini udah biasa. Nah kemudian nomor 6 ini penting ya. Dilanjut boleh nggak? Next. Oke, ini nomor 6 ini. Korbanot itu nanti pada saatnya nanti harus dengan sapi warna merah. Ini terkait dengan kedatangan Mesia, ketika Al-Masih. Jadi mereka tuh nanti satu saat harus harus melakukan korban dengan sapi warna merah dan harus dilakukan di kuil suci untuk menyambut datangnya Al-Masih yang juga dinanti oleh umat Yahudi. Sapi warna merahnya sudah ada. Karena mereka sudah bisa menciptakan cloning. Yang sapi putih, sapi coklat itu alami. Tapi yang warna merah, mereka sudah punya teknologi itu, sudah ada sapi warna merah. Yang belum kuil sucinya. Nah begitu. Karena mereka minta supaya kalau udah dua itu dilakukan,
Mesaya akan datang. Nanti siapa Mesaya itu cerita lain ya. Nanti di luar itu lah. Jadi ini tolong difahami akar dari masalah. Dikatakan bahwa konflik Israel Palestina bukan konflik agama, betul, bukan konflik agama, tapi berdasarkan beraura, berwarna faham-faham keagamaan, baik diyakini oleh Yahudi maupun orang Islam, kan gitu. Baik, berikut ini agak panjang tapi nggak apa-apa, saya hanya berikan yang penting ya. Berikut, ya. Nah, ini sebetulnya rekaan ya. Rekaan Solomon Temple tahap 1 yang dibangun tahun 930 sebelum Masehi oleh Nabi Sulaiman. Maka disebut dengan Solomon Temple. Ini rekaannya seperti ini, ya kan? Kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Dihancurkanlah itu Solomon Temple itu, kemudian Yahudi itu keluar dari Yerusalem. Sehingga apa yang disebut dengan istilah diaspora, kan 12 suku Yahudi keluar dari Yerusalem. Nanti dalam perjalanan lama ada tuh kemana mereka itu semua. Di antara juga ada yang kemudian menetap di Persia, kan gitu. Nah, kemudian di Persia itu umat Yahudi itu dimuliakan, diterima oleh raja ya yang bernama Cyrus the Great. Ya. Raja Persia atau Raja Cyrus begitu, atau dalam Al-Quran disebut Iskandar Zulkarnain, dan itu diterima, beliau seorang toleran. Jadi hanya 48 tahun kemudian orang Yahudi itu membujuk raja supaya boleh dong kami kembali ke, karena pada saat itu kemudian Palestina itu atau Israel itu yang diperebutkan itu juga dikuasai oleh Persia. Jadi Nebukadnezar sudah kalah, bisa cerita lain ya. Nah, jadi mereka minta supaya boleh kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil suci ya. Ini ada dalam kitab Ezra 1 ayat 3-5. Itu panjang cerita ya. Cuma saya berikan seperti ini. Dibangunlah kuil tempel itu yang kemudian memakan waktu sekitar 23 tahun kemudian. Kan itu nggak gampang membangunkan itu. Nah, inilah kira-kira rekaan tempel yang kedua setelah dibangun itu. Jadi pertama dibangun sampai 30 Masehi, hancur, kemudian lebih kurang 60 ya, 48, 63 tahun dibangun lagi, memerlukan waktu seperti ini. Nah, bangun yang kedua. Sejarah kemudian mengatakan bahwa tempel yang kedua juga dihancurkan oleh Kaisar Titus. Itu pada tahun 70 Masehi. Kan begitu. Ini seperti ini ya, dihancurkan, dibakar, hancurkan. Kan begini adik-adik sekalian ya, saudara-saudara sekalian. Kan kalau dulu itu menaklukkan satu daerah, pertama merebut panji kerajaan, mengambil mahkota raja. Kalau rajanya kabur, melarikan diri, panji yang gak ditemukan, maka dihancurkanlah istana. Begitu kan? Begitu istana. Simbolnya habislah runtuhlah Majapahit. Runtuhlah Pajajaran, seperti itu kan? Karena istananya dibakar, raja sudah menghilang kan? Bahasanya dihilangkan, moksa kan begitu. Mitologinya kan. Tapi intinya simbol-simbol itu dipakai sebagai suatu kehancuran, suatu kaum. Nah, ini sama. Jadi kehancuran kedua itu dilakukan oleh Titus ya pada tahun 70 Masehi. Oke? Ya, sehingga ada relief-relief tua ya. Disebut itu barang-barang rampasan ya dari Temple Mount yang dihancurkan. Itu yang tempat lilin itu apa namanya? Masor tempat lilin yang 9. Menorah itu kan juga alat ritual Yahudi yang sangat penting. Itu menorah kan ada 9. Kemudian juga yang kibut, yang Torah itu juga diambil. Dijarah, betul, maaf ya, diambil. Diambil, jadi dia dihancurkan begitu, seperti itu, ya kan? Nah, next berikut, ya. Nah, ini penting. Kenapa saya kasih merah? Inilah reruntuhan Solomon Temple setelah dihancurkan kedua kali. Inilah yang disebut dengan Baitul Maqdis. Inilah yang kemudian Rasulullah SAW berkiblah itu kepada berkiblah ya menghadap. Ini keruntuhan ini
bukan ke Masjidil Aqsa, belum bangun. Nah, perlu dipahami. Jadi Masjidil Aqsa di Quran itu seperti apa bangunan Masjidil Aqsa itu. Nah, seperti itu ya. Ini kritis ya. Anda kalau Bapak, saya salah, oke nggak masalah. Tapi kasih bukti gimana salahnya seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, ya ini penting ya. Impian membangun Solomon Temple tahap ketiga di kawasan Al-Aqsa. Saya katakan kawasan Al-Aqsa ya, bukan Masjid Al-Aqsa. Karena di kawasan Al-Aqsa itu ada Masjid Al-Aqsa, ada Dome of the Rock. Jadi kawasannya itu lebih luas, di atas bukit. Nah, impiannya itu membangun Solomon Temple ketiga, silakan. Nah, ini seperti ini. Ya. Di bawah ini di bawah ini kawasan Al-Aqsa nih. Ya kan, ini Dome of the Rock, kubah kuning. Inilah Masjid Al-Aqsa, kubah perak. Di sini tembok ratapan. Coba Anda lihat, orang Yahudi itu nggak tega. Ini saya ibadah di bawah, sementara umat Islam di atas. Kan itu tembok barat itu kan. Ini yang mereka nggak bahasanya apa ya? Nggak lah. Seharusnya saya bangun di sini. Tahap ketiga ini kuil. Nah, ini merekaannya. Mereka akan ini hancur, yang dikuasai, dibangunlah tahap ketiga ini. Di sini kemudian dilakukan korbanot sapi warna merah. Datanglah Mesaya yang mereka tunggu-tunggu. Jadi ini bukannya sederhana ya konflik ini. Jadi akar-akar paham keagamaannya seperti ini. Nah, inilah rekaan ya. Ini kira-kira beginilah nanti impian Mount Temple di kawasan Al-Aqsa itu. Tahap ketiga seperti ini. Ya, seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Contoh, bukan contoh, ini foto yang real nih, ya kan? Yang saya katakan tadi. Ini kubah kuning, kubah emas, ya kan? Ini ya, kubah perak. Ini Masjid Al-Aqsa ini, ya kan? Nah, di sini tembok ratapan mereka umat Yahudi itu yang beribadahnya di sini, ya kan? Kadang-kadang menyelipkan surat di sela-sela batu, katanya surat kepada Tuhan. Dan saya tanya pada teman saya yang orang Yahudi itu, ini apa namanya itu? Menyelipkan surat di batu? Gak ada namanya tuh Pak. Kok lakukan? Ya, itu tergantung. Umat Yahudi juga banyak alirannya. Nah, biasanya untuk bisnis dan kesusahan dagang, ya seperti itu kira-kira. Ini saya tidak berbohong, ini seperti itu. Ini temannya Bang Risto juga, orang yang saya tanya. Saya kadang-kadang ambil berkah. Jadi ini seperti itu ya, sama sebetulnya kan mereka juga. Nah, sebetulnya Masjid Al-Aqsa itu ini. Masjid Al-Aqsa itu ini yang kubah perak, bukannya kubah emas. Masjid Al-Aqsa ini ya, dalam sejarahnya kalau boleh saya persingkat ya, terus next. Nah, ini kubah emas. Saya juga nggak paham kenapa yang menjadi latar belakang selalu kubah emas, padahal ini bukan. Apa disebut Masjid Al-Aqsa? Bukan, ini adalah Dome of the Rock. Konon katanya dipercaya di dalam ini ada batu tempat take off, apa bahasanya, berangkatnya Nabi Muhammad ketika Mi'raj, pakai burung kan seperti itu. Seperti itu, tapi itu saya cerita lain lah, itu kan cerita yang itu kan hal yang beredar seperti, dan mungkin juga sebagian ada yang meyakini yang nggak apa-apa. Ya. Tapi sesungguhnya Masjid Al-Aqsa tadi yang kubah perak itu kan diambil alih itu oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oleh Khalifah Umar bin Khattab itu lebih kurang 3 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, dalam sejarahnya itu dikatakan beliau bertanya di mana itu tempat teruntuhan Baitul Maqdis. Itu ketika kunci Yerusalem diserahkan oleh pendeta Kristen kepada Khalifah Umar, diberikan sebagai ini sekarang menjadi kuasa Anda, tapi mohon perlindungan untuk beribadah secara Kristiani kan begitu. Ditanya di mana itu Baitul Maqdis itu. Jadi reruntuhan diberikannya seperti ini, terus rusak ya. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan kawasan Al-Kumumah. Dalam bahasa Indonesia itu kumuh. Jadi kawasan itu sudah kumuh, banyak puing-puing. Nah, beliau kemudian ambil di pinggir, tadi kan ujung tebing, beliau melakukan sholat di situ. Kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz 70 tahun kemudian baru dibangun masjid yang lebih kecil di Kopera, kan begitu.
berikutnya kemudian diperluas sampai sekarang bangunnya seperti itu ya. Ini difahami ya. Oke, lanjut. Nah ini yang kubah mas tuh ada bongkahan batu di sini. Boleh juga di sini ada banyak, ada yang disebut dengan banyak istilah-istilah, ada juga besi yang melintang, katanya untuk burung yang untuk bertengger begitu. Ya itu cerita lain, saya nggak akan ke sana. Ya lanjut silakan. Next. Nah ini ya, yang saya katakan. Rasa-rasanya kurang abdol nih saya ibadah di sini, buat Islam di luhur, di atas maaf bahasa Sunda. Di atas, luar bahasa Jawa juga ya? Enggak, bukan. Oke, nah di sini, jadi ada sesuatu rasa bukan apa ya bahasa, saya nggak ngerti lah. Pokoknya kayak rela aja deh. Sebab itu kawasan itu kalau mau tuh ada di sana. Kami harus ambil lagi, bangun tempat ketiga itu, ya. Oke, silakan. Next. Nah ini lihat, ini umat Islam ya kan membelakangi Kubah Mas untuk sholat itu menghadap ke selatan karena Ka'bahnya ada di selatan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini seperti di Ka'bah. Ini foto-foto yang real ya. Sebenarnya ini foto sudah lama, cuman saya juga belum pernah ke sana sih. Oke, lanjut. Ya, ini model berdoa di tembok letakannya di dinding barat yang gitu. Kemudian, oke, lanjut. Ya, terus ya. Ya. Nah, ini kalau difahami bahwa beginilah akar dari masalah konflik. Ada unsur, ada politik lain lagi nanti, geopolitik lain lagi, apa itu yang namanya deklarasi Balfour, apa itu yang namanya konferensi Zionis internasional, itu cerita lain belakangan. Ya kan, apa itu yang namanya impian the Yuda Stars, dan Yuda Stars kan begitu. Itu banyak, itu varian banyak banget, kita akan pusing. Tapi saya hanya ambil akar masalah sesuai dengan topik ini. Ya kan? Nah, oke lagi silakan. Nah, ini saya akan sampaikan upaya Khalifah Ahmadiyah. Khalifatul Masih kelima ya, untuk terciptanya perdamaian dunia. Silakan. Ini saya tidak promosi juga tidak jualan. Ini buku ini nanti saya akan berikan tadi tolong tadi yang bertanya, yang menjawab. Di sini terkumpul dokumentasi ya, surat menyurat sejak tahun 2013, 10 tahun yang lalu. Sudah menciptakan. Dan terakhir juga tentang konflik Israel Palestina juga beliau ada cerita, ada nasihat-nasihat beliau kan gitu. Jadi intinya adalah beliau tuh mengajak kepada seluruh pemimpin dunia ya, sehingga beliau kemudian melakukan lecturer di Capitol Hill, silakan lanjut aja. Di Capitol Hill, ya kemudian juga di Parlemen Eropa, di Brussels ya, lanjut aja Pak. Kemudian juga di Parlemen Inggris ya, di Parlemen Eropa, di Parlemen Inggris, kemudian juga di New Zealand ya, di military Jerman, di Jepang, kemudian juga beliau, saya nyebut beberapa ya, kemudian menulis surat ke Perdana Menteri Israel, dulu Shimon Peres ya, kemudian ke Presiden Iran, ke Arab Saudi, ke Paus juga, ke Vatikan, ke Presiden Cina ya, supaya mengingatkan hati-hati dengan ini perdamaian ini mesti dijaga, jangan sampai terjadi perang nuklir akan membuat manusia kembali ke titik nol dan peradaban seperti itu. Ya. Belum tulis surat seperti itu. Ini di Capitol Hill ya. Oke. Terus saja silakan. Ini sorry sebelumnya. Nah, ini yang kemudian yang terakhir ya. Ini instruksi terakhir Khalifah Ahmadiyah ya kepada orang-orang Ahmadi minimal dalam sujud. Satu sujud dalam 5 kali sholat. Sisipkan doa supaya Palestina Israel itu terjadi perdamaian. Ini perintah lain beliau. Jadi kita dalam sholat itu berapa kali sujud? Ya, kan semua sholat ada berapa rakaat? 5 kali sholat itu 17. Ada berapa kali sujud?
24. Hah? Kali 2, 34 sujud misalkan begitu ya. Jadi dalam 34 sujud itu satu kali saja sisipkan doa khusus pada Allah Ta'ala, permohonan supaya, karena Allah Ta'ala itu As-Salam ya, maha damai, maha pemberi kedamaian, supaya wujudkanlah perdamaian di Palestina. Kan semua negara itu berupaya kan menciptakan perdamaian ini kan, tapi satu pihak kan nggak mau, tetap maunya menghantam, mau menghancurkan. Next. Nah ini terakhir ini ada di ini semacam apa namanya? Layanan apa sih? Saya lupa ya iklan, tapi ada istilahnya tuh, ya kan, apa bahasanya, the Global Ambassador of Peace, duta damai, duta perdamaian dunia, bahwa apa namanya, hari ini we alert us of world war, kami memperingatkan akan hati-hati akan terjadi perang dunia, ya, stop perang dunia ketiga. Ini ada di London ya, di apa namanya, di stadion bawah tanah kereta api. Ini salah satu yang saya ambil. Bagaimana diingatkan pada pemimpin dunia supaya hati-hati loh. Terlepas dikit aja perang dunia kedua bisa terjadi gitu loh. Memang kita ini bukan hal yang kecil kok. Beliau ingatkan seperti itu. Nah ini foto-foto saya barangkali dengan ini sebagai informasi. Foto-foto saya untuk ini orang Palestina. Warga negara Israel tentunya, dia orang Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah ada di Israel itu sejak tahun 1922, jauh sebelum negara Israel berdiri. Ya. Sekarang sekarang berada di Haifa, di kota Haifa di Israel Utara. Jadi tempatnya di Kababir, daerah Kababir seperti itu. Ya. Nah ini foto saya dengan beliau. Oke. Jadi cuma lihat saya aja udah tingginya karena tinggi gede kan, begitu, tinggi gede. Kemudian ini sahabat saya juga sahabatnya Bang Risto ini, dia seorang Yahudi. Tapi saya nggak boleh lama-lama nanti takut diviralkan. Oke, lanjut, silakan lagi. Ini saya kebetulan dengan di Tondano ya, saya berkunjung ke. Ini saya nggak bisa baca nih, mungkin besok bisa baca ini bahasa Ibrani, Riz. Ini yang jelas ini sinagognya lah gitu. Sinagognya orang Yahudi Sami dengan Rabai Yakov ya. Lanjut, nah ini ada di Museum Holocaust. Gitu ya. Oke, silakan. Saya masuk ke dalam sinagog. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini sebagai informasi aja. Riz, apa nih namanya apa kalau orang Yahudi itu? Kafi ya? Iya. Udah jangan lama-lama. Karena kalau masuk situ harus pakai sendal pun dicopot. Saya lupa ya. Saya lupa sendal dulu. Ya terlalu banyak lupa, tapi intinya seperti itu. Jadi ini yang boleh saya sampaikan. Ini sebetulnya banyak lagi yang lain, tapi saya nggak akan terlalu jauh nanti waktunya habis. Kita akan kaji dalam pertanyaan jawabannya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.